Jadi sekali lagi bahwa yang namanya nasab Siap. ataupun hubungan darah ya, sekalipun itu hubungan darah kepada nabi, kepada rasul, kepada para dewa, kepada para sanghyang, kepada para batara, batari, itu sama sekali tidak bisa menjamin ya, perjalanan spiritual seseorang bisa mengantarkan kepada surganya, bisa mengantarkan kepada tuannya. Insun Rahayu Malaria Walia Asma Pangestu Hiba Pamriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga makin bersinar setiap hari ya. Tambah muda, tak terasa umurnya udah kepala 5 pemirsa. Ya, semoga pemirsa setia channel Prabu dan Ratu minimalnya juga seperti Kang Prabu ya, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oh, pada malam hari ini cerah sekali Kang Prabu. Secerah hati kita ya. Kang Prabu, ini tak ada salah satu komentar dari netizen kita yang perlu sekali kita bahas gitu. Nah, seperti ini saya bacakan dulu ya komentarnya. Kang Prabu sepertinya perlu membahas tentang penting atau tidaknya suatu nazar dalam perjalanan spiritual. Apakah seseorang yang nasabnya tersambung ke Rasulullah dijamin masuk surga? Karena masalah nasab ini sedang viral, memicu terjadinya konflik perpecahan umat. Terima kasih. Nah, memang ya Kang Prabu, ini masalah nasab lagi viral kan begitu ya. Nah, seperti yang netizen tadi itu komentar, mohon Kang Prabu dijelaskan agar kami semua juga bertambah pemahamannya biar tidak terjadi konflik. Mangga silakan Kang Prabu. Nasab ini apa, keturunan ya? Keturunan, hubungan darah itu. Yang di sini yang tanyakan hubungan darah kepada Rasulullah. Yang ditanyakan hubungan darah kepada Rasulullah. Apakah pertama menjamin masuk surga? Ya kan? Terus yang keduanya penting atau tidaknya ya dalam perjalanan spiritual, betul. Siap. Jadi menjamin masuk surga atau tidak ya. Nah ini karena saya kan bukan ustaz, juga bukan ulama ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan dasar-dasar hukumnya. Siap. Dalil-dalilnya itu tidak bisa. Namun saya pernah mendengar karena saya juga latar belakangnya kan dari Islam juga. Siap. Mendengar kiai saya, ustaz saya, bahkan ceramah-ceramah di media sosial, ya kan, bahwa sekalipun itu anak dari Rasulullah, kalau melanggar hukum, umpamanya mencuri, itu tetap mendapatkan hukuman. Siap. Dipotong tangannya. Hukumnya kan seperti itu. Jauh banget loh. Dipotong tangannya. Hukum dalam Islam kan seperti itu. Siap. Yang artinya ya, kalau berdasarkan dalil ini, berdasarkan dalil ini kan berarti sekalipun itu anak itu bukan jaminan lah ya. Tetap yang salah ya tetap salah. Siap. Ya, tetap kalau melanggar hukum ya tidak ada ampun. Siap. Ya, tetap terkena hukuman. Malah memalukan ya. Iya, artinya tidak ada jaminan gitu. Tidak. Ya. Ini dari agama ya. Dari agama. Tidak ada jaminan masuk surga sekalipun itu ada hubungan dengan Rasulullah. Siap. Kan?
Jadi yang menjamin itu tetap merupakan akhlak. Akhlak dari masing-masing diri. Siap. Ya. Jadi sekalipun itu anaknya Rasulullah, kalau melanggar hukum, kalau akhlaknya buruk, ya tetap akan tidak masuk surga tentunya. Karena terkena hukuman. Iya, betul. Ini kalau berdasarkan dari ajaran agama itu seperti itu, ya kan? Ya. Adapun secara pandangan spiritual, ya, atas dasar dari pandangan spiritual, penglihatan spiritual, ya, yang namanya masuk surga ini kan bukan seperti kita memasuki suatu ruangan, ya kan? Siap. Suatu wilayah yang bermakna ruang ataupun tempat, ya kan? Ya. Jadi masuk surga di sini adalah masuk ke suatu ranah, tapi yang bukan berarti itu suatu tempat ataupun ruangan. Siap. Karena ini kan perjalanan rohani, ya, perjalanan spirit, ya, perjalanan spirit. Ya, di mana untuk memasuki suatu surga, ya, surganya Tuhan, ya, surga dari Sang Rabbul Alamin, ini betul-betul seluruh atribut, ya, mau itu gelar, mau itu pangkat, ya kan, mau itu nasab, agama, ya, keturunan, mau itu agama, ya, ataupun pakaian apapun lah, ya, ini semuanya harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Telanjang ya artinya. Jadi betul-betul telanjang. Membawa diri sejati, gitu ya. Nah, diri sejatinya seperti apa dalam perjalanan hidupnya, gitu loh, ya kan? Nah, yang terutama di sini adalah yang berkaitan dengan yang mengotori diri itu kan keluh kesah. Ini yang sebetulnya ini menjadi noda dan dosa, gitu, ya kan? Karena untuk bisa masuk ke dalam surga ini kan betul-betul seorang yang memang ahli syukur, ya kan? Ahli syukur, artinya di kehidupan saat ini, di kehidupan dunia ini pun ini penuh dengan syukur, ahli berseri, ahli tersenyum, memang sudah bahagia gitu loh di kehidupan alam nyata ini, gitu loh, ya kan? Namanya syukur kan itu, betul. Bukan berkeluh kesah. Jadi yang namanya, yang namanya keluh kesah ini kan sampah, kotoran diri, gitu loh, ya. Iya, jadi pada saat menghadap kepada Rob, ya, kepada Rabbul Alamin dengan banyak keluh kesah, ya ini sama dengan kita menghadapkan sampah, membawa sampah kepada Rabbul Alamin, gitu loh, ya. Termasuk kalau berdoa berkeluh kesah juga sama? Iya, sama, itu kan. Iya, yang namanya kalau mau berdoa itu harus dalam keadaan suci. Iya, jadi sucinya itu bukan hanya sebatas istilahnya bersih dari kotoran lahir, gitu kan, ya. Umpamanya habis menginjak kotoran apa itu bukan, justru itu bukan merupakan kotoran, gitu kan, ya, gitu loh. Jadi kotoran batin tadi yang berupa keluh kesah, iri, dengki, hasut dan sebagainya, itu adalah noda dan dosa yang sangat berat, gitu loh, ya. Jadi tidak bisa dihadapkan kepada Rabbul Alamin, gitu loh, ya kan. Jadi kalau mau menghadap Rabbul Alamin itu ya betul-betul dalam keadaan bersih minimalnya. Bersih itu adalah berseri hati. Jadi hatinya berseri-seri. Nah, pada saat itu hadapkanlah kehadirat Rabbul Alamin. Nah, itu doanya mudah dikabulkan, ya, dia dijabahi, terkabul, karena dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, gitu loh, ya. Jadi dari keterangan ini kan sudah jelas, ya, artinya bahwa ya yang menjamin seseorang itu masuk surga itu bukan suatu nasab, bukan suatu
pangkat, ya kan? Bukan suatu ilmu juga, ya kan? Bukan juga berupa amalan, ya kan? Pahala-pahala yang telah ditumpuk sekian lama, ya, terus ditimbang, itu bukan, ya kan? Tapi dalam keadaan suci, dalam keadaan berseri, gitu loh, ya, tetap terjaga, gitu loh, ya. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga, ya kan? Nah, ini ya. Penting banget kan, Bro? Ya, yang kedua, penting atau tidaknya nasab tadi, ya kan? Dalam perjalanan spiritual. Tentunya dengan keterangan ini pun bisa diambil satu kesimpulan, ya kan? Jadi sebetulnya yang namanya hubungan darah, umpamanya nih anak kita, kan? Nyatanya gitu kan, kita punya banyak anak, ya, tapi beberapa anak ini dalam keadaan selalu berkeluh kesah, ya kan, ya, padahal kita enjoy, kita menikmat, ya, kesehariannya kita berada di surga, benar-benar kita menyadari bahwa saat itu kita sedang berada di surga yang nyata, gitu loh, ya kan, ya. Nah, ternyata anak-anak pun tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, gitu kan, ya, itu tadi berarti kan yang namanya hubungan darah itu tidak bisa menjamin, ya, seseorang masuk surga dan seseorang ini bisa perjalanan spiritualnya ini bisa lancar, ya, karena ya itu tadi yang namanya perjalanan spiritual ini kan perjalanan diri. Perjalanan diri sejati, diri yang menentukan, ruhani, ya, gitu. Perjalanan ruhani, ya. Jadi tidak bisa ada nepotisme, gitu kan? Tidak bisa. Masing-masing diri, gitu loh, ya, yang bisa menghadap, ya, yang bisa terus berjalan, yang namanya kita di perjalanan spirit, perjalanan ruhani, gitu loh. Bukan perjalanan rombongan, gitu ya, perjalanan keluarga mau bertamasya, gitu kan, itu beda, ya. Iya. Jadi yang namanya surga sekali lagi itu bukan suatu ruang ataupun suatu tempat, ya kan, sehingga kita bisa datang secara rombongan, ya, keluarga, itu bukan, tapi itu perjalanan diri sejati, perjalanan ruhani, ya. Dan untuk masalah nasab itu tidak bisa juga dipatokan masuk surga tidaknya, ya kan, Prabu, ya. Dan patokan masuk surga atau tidaknya, gitu. Dan kalau untuk meminimalisir perpecahan itu bagaimana caranya, Kang Prabu? Ya semoga sih dengan tayangan ini bisa merefleksikan energi kesejukan, ya. Meminimalisir, ya, perpecahan. Jadi bisa merefleksikan energi kesejukan, ya, walaupun tidak sampai ke seluruh warga masyarakat, ya, tapi minimalnya energi kesejukan ini bisa sampai ke seluruh titik koordinat, lah, ya. Iya, yang namanya kita kan tahu persis, ya, bahwa di alam ini ada yang namanya jaring energi, gitu, ya, dimana kita mengeluarkan satu statement, ucapan ataupun sabda, ya, pasti akan sampai juga ke seluruh titik koordinat tersebut, ya kan? Sudah sering terjadi seperti itu, Kang Prabu. Jadi ya semoga merefleksikan energi kesejukan sehingga perpecahan itu tidak terjadi. Walaupun terjadi dapat diminimalisir, Kang Prabu. Ya, bisa diminimalisir, ya. Jadi kalau umpamanya terjadi buruk-buruk, ya itu bukan karena nasab tadi, ya. Lagi viral soalnya nih, Kang Prabu nih. Bukan karena nasab, gitu. Jadi ya tentunya harus sadar, apalagi bangsa kita ini, ya, bangsa Nusantara, ya, ini kan punya orang tua sendiri, punya leluhur sendiri yang perlu dihormati, yang perlu diagungkan, ya kan,
daripada menghormati, mengagungkan, memuja-muji leluhur dari bangsa lain, ya. Kan alangkah baiknya mengagungkan leluhur kita sendiri. Betul. Ya. Karena leluhur bangsa kita ini luar biasa hebatnya, ya. Ya, sangat luar biasa, ya. Mereka sangat agung, sangat mulia, ya. Tidak kalah dengan leluhur dari bangsa asing. Iya. Gitu, Dan ya. jangan mudah Iya. mudah Jadi- memusrik-musrikan Iya. juga. Jadi kalau ingin bangkit jati dirinya, ya, ingin tatanan kehidupan ini berubah, ya, ya harus membenahi hubungan dengan orang tuanya Orang tua sendiri, ya kan? betul. Ya, jadi orang tuanya sendiri ya harus dilakukan, Betul, Kak harus Prabu. dimuliakan, ya kan? Betul. Jangan justru orang tua orang lain, ya kan? Leluhur dari bangsa lain diagung-agungkan, dimuliakan, tapi leluhur sendiri dimusrik-musrikkan. Itulah. Ya, ini kan durhaka Banget kan namanya, Prabu ya. Ini kan namanya sangat durhaka sekali gitu loh. Iya, Nah, iya. gimana akan terwujud suatu tatanan kehidupan yang baik, yang baik. luhur, ya kan? Hubungan dengan orang tuanya sendiri aja seperti itu. Iya, kan? bahkan kayak nggak mengenal ya. Iya, gitu loh. Iya, 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 Kang Ya. Prabu. Ada itu komentar di itu Iya. juga itu ya. Eh. Tadi admin itu sempat ini juga ya mau untuk membahas itu gitu kan. Membahas itu perlu dibahas ini yang Prabu ya kan. Apa itu? Ya itu tadi Yang tadi berkaitan itu, dengan leluhur, ini leluhur. ya kan. Iya, iya, iya. Iya, Oh jadi banyak ya, kan Prabu yang masih apa ya menganggap itu suatu hal kemusyrikan, sudah Iya. dihancurkan candi-candi kok masih diperlihatkan. Masya Allah, sebenarnya hati greget ya tapi biar masih Iya. anak-anak baru Iya, lahir ya yang iya, nggak ngerti mereka apa-apa. korban dari doktrin Kasihan, dan kasihan, dogma. kasihan. Betul. Korban dari doktrin dan dogma, ajaran yang sebetulnya sangat-sangat menyesatkan, sangat-sangat mengkerdilkan jiwa. Iya, gitu. iya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya nasab Siap. ataupun hubungan darah, ya, sekalipun itu hubungan darah kepada nabi, kepada rasul, kepada para dewa, kepada para sanghyang, kepada para batara, batari, itu sama sekali tidak bisa menjamin ya, perjalanan spiritual seseorang bisa mengantarkan kepada surganya, bisa mengantarkan kepada Tuhannya, kepada Sang Rabbul Alamin. Siap, betul, sepakat. Jadi yang bisa menjamin ya, perjalanan spiritual ini bisa lancar sampai kepada surganya itu ya betul-betul dari Diri ya, diri sendiri. Siap. Bagaimana akhlak diri, sifat, karakter, tabiat, sikap, ya kan, sikap diri ya dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan Iya, ini. siap. Jadi intinya adalah untuk bisa masuk ke dalam surganya ya harus benar-benar menjadi orang yang ahli syukur, ya. Nah, ahli syukur. Nah, syukur yang terendah ya yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Kita ini sudah berterima kasih belum nih kepada Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan ya, Tuhan ini kan Tuhan sebetulnya ya ini sedulur papat limo pancer. Yang namanya Tuhan ini ya, sedulur papat kali mau pancer. T-nya ini unsur tanah, ya kan? U-nya ini unsur udara, ya kan? H-nya ini unsur hidro, ya, air, hidro, ya. Terus A-nya ini unsur api dan N-nya ini unsur nyawa. Nyawa energi. Tuhan gitu loh. Sedulur papat kali mau pancer ya. Nyawa air, api, tanah, angin. Pas kan? Udara pas gitu loh ya. Iya. Jadi iya. bagaimana kita berterima kasih kepada sedulur papat Nah, kali mau penting pancer itu, sudah pemirsa. atau belum? Nah ini yang bisa mengantarkan ini rasa syukur Rasa ya. syukur yang terendah loh. Syukur yang terendah ya. Itu Siap. berterima kasih kepada Tuhan.
sedulur Papa Kalimo Pance tadi Siap. gitu loh, Tuhan ya. Nah ini sudah belum ya. Nah yang kedua yang lebih tinggi lagi dari syukur ini ya, ini levelnya ya, tingkatannya ya. Syukur yang tingkatan kedua lebih baik ya, ya tentunya dengan kita berbagi kenikmatan. Jadi kalau kita mendapatkan berkah, ya kita harus berbagi berkah. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, ya berbagi kebahagiaan. Kita mendapatkan rezeki, berbagi rezeki. Berbagi, ya. Berbagi kenikmatan. Nah, itu syukur yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi dari itu, ya tentunya dengan kita menciptakan berbagai macam kenikmatan dalam hidup ini ya. Jadi kalau kita sudah hidup merasakan nikmat, ya kita menciptakan berbagai kenikmatan yang bisa dirasakan oleh semuanya. Siap. Nah, termasuk channel Prabu dan Ratu ini adalah sedang menciptakan berbagai kenikmatan, yaitu dengan keilmuan akhir zaman, ya keilmuan Sang Bandar Karimadi, ya, agar semuanya ya jiwa-jiwa yang terpilih ini semuanya bisa bangkit, ya, biar bisa ke nirwana ya. Bisa ke nirwana semua, gitu loh, ya kan? Nah itu, ya, yang bisa mengantarkan kita kepada Rabbul Alamin dan mendapatkan surganya. Sepakat sekali. Bukan nasab ya, jadi nggak usah diributkan lah ya, mau nasab dari siapa, dari siapa nggak penting ya. Yang penting bagaimana diri, ya. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bisa bersyukur diri dalam hidup dan kehidupan ini, ya otomatis kita akan sampai kepada surga. Ya, yang penting juga yang sudah menyalahgunakan tentang nasab-nasab seperti itu ya, ya kita nggak usah rame-rame aja. Yang penting kita itu sudah tahu dan nggak usah lah berpatokan nasab itu adalah jalan spiritual menuju surga. Ya kan sudah banyak tercerahkan ya kan Prabu ya. Terpenting itu ya kita sama-sama lah mewujudkan surga bersama, ya kan. Surga itu akan jauh lebih indah, jauh lebih nikmat itu jika kita wujudkan bersama. Jadi bukan dari hasil mengemis, bukan dari hasil merengek, bukan dari hasil menghibah, bukan hasil dari pemberian, ya, tapi hasil dari perjuangan kita, hasil karya kita, gitu loh ya. Karena di kehidupan ini kan kita sudah diberikan bekal banyak yang sangat luar biasa, gitu loh ya kan. Ya, jadi sangat cukup untuk bisa mewujudkan surga, gitu loh ya kan. Surga bersama. Jadi ya kita wujudkan surga itu secara bersama-sama. Luar biasa lah pembahasan kita malam ini itu juga ini hal yang sangat penting, dan terima kasih ya Kang Prabu sudah diberi penjelasan pemahaman yang sangat bermakna buat saya. Semoga juga pemirsa kanal Prabu dan Ratu ini tercerahkan dengan penjelasan beliau. Kang Prabu. Kang Prabu, untuk pembahasan kita pada malam hari ini cukup dulu ya Kang Prabu. Nanti kita juga lihat tayangan komentar dari netizen yang perlu kita bahas lagi. Siap. Hatur nuhun anu kasur Kang Prabu. Salam segala salam. Insun Rahayu Bawarya Waluya Asma Pangestu Hibat Pangriksa.